Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang pembuktian bahwa Allah adalah Rabb seluruh alam dan Al-Quran adalah wahyu. Ini adalah bagian yang kedua. Pada bagian pertama kemarin kita sudah sampai pada kelompok pertanyaan dan jawaban 1. Yaitu ada 7 pertanyaan dan 7 jawaban. Dan dari ke-7 jawaban itu kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu tidak bisa dibayangkan, subjek itu tidak bisa dibayangkan. Kita berbicara Allah ya. Subjek itu tidak bisa dibayangkan, tapi dia ada, dan tidak ada kata yang bisa digunakan untuk menyatakan adanya dia selain ada. Sekarang kita masuk ke kelompok pertanyaan serta jawaban yang kedua. Pertanyaan dan jawaban sekitar keberadaan subjek. Kelompok yang kedua. Pertanyaannya adalah, kalau subjek itu ada, dari mana dia, di mana dia, mau kemana dia, sejak kapan dia ada, sampai kapan dia ada, dan kenapa dia ada. Pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang mampir di kepala kita. Dan kadang-kadang mengganggu pikiran kita juga nih. Nah, kita lihat bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan 1 sampai dengan 3. Dari mana dia, di mana dia, mau kemana dia, itu berlaku bagi sesuatu yang mengalami perubahan tempat atau posisi. Sedangkan subjek tidak pernah mengalami perubahan tempat atau posisi. Kemudian berikutnya, pertanyaan 4 dan 5, sejak kapan dia ada, sampai kapan dia ada, berlaku bagi sesuatu yang mengalami perubahan usia atau keberadaan. Sedangkan subjek tidak pernah mengalami perubahan usia atau keberadaan. Berikutnya, pertanyaan 6. Kenapa dia ada? Ini berlaku bagi sesuatu yang memerlukan sebab untuk ada, yaitu sesuatu yang keberadaannya tergantung pada sesuatu di luar diri dia. Sedangkan subjek tidak memerlukan sebab untuk ada. Keberadaannya tidak tergantung pada sesuatu di luar dia. Dia ada karena ada. Saya katakan tadi, dia ada, tidak ada kata yang bisa digunakan untuk menyatakan adanya dia selain ada. Dia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia tetap ada walau kata ada sudah tidak ada. Jadi gimana ini urusannya ini? Semua pertanyaan tersebut salah alamat kalau ditujukan kepada subjek.
Jadi sekali lagi, salah alamat. Kenapa salah alamat? Karena semua pertanyaan tersebut hanya berlaku bagi objek, berlaku bagi yang mengalami perubahan tempat atau posisi, berlaku bagi yang mengalami perubahan usia atau keberadaan, berlaku bagi sesuatu yang keberadaannya tergantung pada sesuatu di luar dia. Sedangkan objek tidak mengalami atau tidak bersifat semua itu. Ini jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan di pikiran kita langsung buang. Nggak berlaku untuk dia udah. Dari semua jawaban pada pertanyaan kelompok 1 di atas, maksud saya yang kemarin itu, bisa diketahui beberapa karakter subjek yang utama, yaitu mutlak atau absolut, tidak mengalami perubahan dan tidak tergantung pada yang lain. Ini karakter utama ya. Yang kedua, tidak ada yang menyamai atau distinct. Tidak memiliki batas ruang, tidak memiliki batas waktu, tidak berjarak fisik dengan objek, dan tidak berimpit atau menyatu secara fisik dengan objek. Yang ketiga, Maha Esa, unik. Tidak terdiri dari unsur-unsur. Dia maha besar tapi nggak terdiri dari unsur-unsur. Kalau objek terdiri dari molekul-molekul. Ini tidak terbayangkan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah menyadari keberadaan subjek. Jadi kalau orang merenung gitu dengan jujur, dia akan sampai pada kesimpulan itu. Ada sesuatu yang bersifat mutlak, tak ada menyamai, Maha Esa, sampai kalau dia jujur ya, dengan penelusuran yang kita lakukan dari materi pertama sampai tadi ya. Timbul pertanyaan begini. Satu, siapa dia? Yang kedua, bagaimana sifat-sifatnya? Ketiga, apa saja kehendaknya? Yang keempat, bagaimana cara berkomunikasi dengan dia? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena menyadari bahwa nasib dia sepenuhnya berada di tangan subjek. Jadi, bagaimana caranya komunikasi supaya bisa minta gitu, agar nasib dia itu baik-baik saja nanti gitu. Yang kelima, bagaimana bersikap yang benar dan tepat dalam realita yang selalu mengalami perubahan ini. Jangan sampai salah bersikap karena perubahan terus terjadi gitu ya. Bagaimana harus menerima keadaan, kenyataan, dan seterusnya. Yang keenam, adakah kehidupan setelah perubahan berakhir? Ini dapat dibuktikan dengan menggunakan pikiran atau logika. Apakah perubahan berakhir? Ya, karena perubahan, namanya juga perubahan, pasti ada awal, ada akhir ya. Berakhirlah seluruhnya. Yang keenam, bagaimana nasib manusia setelah perubahan berakhir? Nah, tentang berakhirnya perubahan ini dapat dibuktikan dengan menggunakan logika. Kalau ada kesempatan nanti akan saya sampaikan, tapi saya tidak janji. Kemungkinan sumber-sumber jawaban dari ketujuh pertanyaan di atas. Pertama dari manusia. Jadi manusia yang jawab siapa dia, bagaimana komunikasi dengan dia, dan seterusnya itu. Yang kedua dari subjek sendiri. Kemungkinannya cuma dua. Dari yang lain nggak ada. Pertama jawaban dari manusia. Subjek yang memiliki sifat absolut, distinct, dan unik ini oleh manusia disebut atau dipanggil sebagai Tuhan, God, Rob, Tian, Sang Yang Widi, Yahweh, Jehovah, supernatural. Kalau orang Cina bilangnya Tian, ya, orang Arab bilangnya Rob.
Kalau kita bilangnya Tuhan. Sang Yahudi ini Hindu, Yahudi ini Buddha, Yehova Yahudi, supernatural atau ateis. Ateis juga mengakui adanya kekuasaan yang mengatur alam, tapi bukan Tuhan. Karena Tuhan itu kejam, orang nggak setuju dengan dia dimasukin neraka. Kelemahan jawaban dari manusia, satu, dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Dua, berubah dengan bertambahnya pengetahuan manusia. Tiga, tidak mungkin didapat jawaban yang pasti kebenarannya dan benar kepastiannya, karena hanya asumsi atau dugaan. Yang menduga-duga karena tidak bisa membuktikan secara real, ya, apalagi tentang kehidupan berakhir. Bagaimana kehidupan setelah perubahan berakhir itu duga-duga semua, ya. Yang manusia punya jawaban begini kelemahannya. Yang kedua, jawaban dari subjek. Subjek memberikan jawaban yang kita kenal dengan istilah wahyu pada manusia. Ada beberapa buku yang diyakini sebagai kumpulan wahyu. Pertama, Talmud, orang Yahudi. Yang kedua, Injil, orang Nasrani atau Kristen. Yang ketiga, Al-Quran, orang Islam. Yang keempat, Tripitaka oleh Buddha. Yang kelima, Weda oleh Hindu. Yang keenam, Wu Jing, Shishu, dan Xiao Jing oleh Konghucu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ini bukti-bukti Al-Quran adalah wahyu dari subjek. Saya tidak membahas buku-buku yang lainnya karena saya tidak punya pengetahuan tentang itu. Dan sasaran saya adalah membuktikan Al-Quran ini adalah wahyu. Buktinya yang saya dapatkan adalah ini. Bahasa dan redaksi Al-Quran tidak pernah berubah atau tetap sama dimanapun Al-Quran digunakan. Jadi kemanapun kita pergi, Al-Qurannya bahasanya begitu, redaksinya begitu. Bahkan orang-orang di mana Al-Quran itu digunakan, yang belajar membaca dan belajar bahasa Al-Quran. Pergi kita seluruh dunia. Kalau orang-orang yang ingin dekat dengan Al-Quran itu pasti belajar baca, berarti malah belajar baca bahasa Al-Quran. Ada sebagian orang mengatakan bahasa Al-Quran ini bukan bahasa Arab, tapi yang ngomong kayak gitu nggak ngerti bahasa Arab. Ini kan aneh tuh. Nah, kalau orang ngerti bahasa Sunda, ada orang ngomong logat Sunda, dia tahu ini bahasa Sunda atau bukan. Karena apa? Karena dia ngerti bahasa Sunda. Lah ini nggak ngerti bahasa Arab, ngomong Al-Quran bukan bahasa Arab. Ini kan ngomongnya dengan dugaan saja gitu. Memang betul Al-Quran ini bukan bahasa Arab sehari-hari, tapi dia adalah bahasa Arab yang jelas. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa pertama, Al-Quran tidak tunduk pada lingkungan, tetapi menundukkan lingkungan. Beda dengan buku-buku lain, kalau masuk ke satu daerah diterjemahkan, daerah itu, lalu sumbernya nggak dipakai lagi. Al-Quran tidak, Al-Quran tetap dipakai. Terjemahan itu untuk memudahkan mengerti isinya. Tapi kalau pengen benar-benar ngerti isinya, ya belajar bahasanya. Karena banyak kata-kata dalam Al-Quran yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain, hanya bisa didefinisikan atau dijelaskan maksudnya ini gitu. B. Al-Quran tidak dibatasi ruang. Ini fakta yang di atas tadi menunjukkan ini. Al-Quran itu tidak dibatasi ruang. Bukti yang kedua,
Bahasa dan redaksi Al-Quran tidak berubah atau tetap sama kapanpun Al-Quran digunakan. Lagi-lagi bahasa dan redaksi. Kalau logat bacanya, tanda bacanya itu berubah. Dulu nggak pakai tanda baca, logatnya itu beda-beda. Misalnya kalau di Jawa ini orang bilangnya Allah gitu, pakai O gitu. Tapi kalau di kampung saya di Gayo pakai A, Allah. Gitu. Itu logatnya beda. Tapi redaksinya sama, bahasanya sama. Bahkan orang-orang di masa Al-Quran itu digunakan yang belajar membaca dan belajar bahasa Al-Quran. Kalau bukti pertama tadi bicara soal di mana, yang kedua ini bicara kapan. Jadi bukti yang pertama bicara soal ruang, ini bicara soal waktu. Fakta ini menunjukkan bahwa satu, Al-Quran tidak tunduk pada zaman, tetapi menunjukkan zaman dan masa. Yang kedua, Al-Quran tidak dibatasi waktu. Ini bukti yang kedua. Yang ketiga, semua surat kecuali surat ke-9 atau At-Taubah diawali dengan kalimat yang sama. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda yang belum pernah lihat surat At-Taubah, coba lihat di surat At-Taubah itu awalnya tidak ada kata Bismillah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Tetapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ada di surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bukti yang keempat, ayat pertama beberapa surat terdiri dari huruf-huruf mati atau huruf tanpa tanda baca, seperti huruf-huruf alif lam mim shad, alif lam ra, tha, yasin, nun, dan lain-lain. Bukti ketiga dan keempat ini hanya ada di Al-Quran. Di buku-buku lain, kitab-kitab lain itu tidak ada yang seperti ini. Kita buka buku bab 1 kalimatnya begini awalnya, bab kedua kalimatnya begini lagi, tidak ada ini. Apalagi yang pakai huruf-huruf tanpa tanda baca, itu huruf-huruf konsonan semuanya. Vokalnya nggak ada ini. Yang kelima, informasi Al-Quran jauh mendahului ilmu pengetahuan. Jauh mendahului ilmu pengetahuan. Ini sengaja saya tekankan supaya jangan kita bersikap, karena banyak orang yang ngomong begitu. Al-Quran ini benar karena sesuai dengan ilmu pengetahuan. Itu balik. Harusnya ilmu pengetahuan itu benar karena sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak berubah-ubah kapan dan dimanapun. Sedangkan ilmu pengetahuan itu berubah kalau ditemukan hal baru, ya, dilakukan penelitian, ketemu lagi, berubah di ilmu pengetahuan. Terus berubah sampai kalau dia cocok dengan Al-Quran, baru dengan berubah. Ini beberapa ayat Quran yang berisi informasi yang mendahului ilmu pengetahuan. Ini tidak saya bacakan ayatnya ya. Pertama, perkembangan janin dalam rahim. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Mula-mula sperma, kemudian menjadi segumpal darah, satu melekat, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang berulang, lalu menjadi tulang berulang dibungkus daging, lalu menjadi makhluk yang lain. Dijelaskan. Ini dijelaskan 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Tapi pengetahuan bidang kedokteran baru ketemunya ya baru 2 abad terakhir ini gitu. 2 atau 3 abad lah bang. Semua berpasang-pasangan.
yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri manusia, dari apa yang kita tidak ketahui. Semua pasangan. Makanya dalam Islam itu laki-laki pasangannya perempuan, siang pasangannya malam. Dulu kita waktu sekolah, waktu saya nggak tahu kalau yang sekarang itu dibilang lawan. Jadi dalam Islam itu bukan lawan, lawan itu cuma setan aja. Apa bedanya lawan dengan pasangan? Kalau pasangan saling menguatkan, kalau lawan saling menjatuhkan. Karena berpaham perempuan lawannya laki-laki, maka perempuan menuntut motivasi, laki-laki mencoba menindas perempuan. Tapi kalau pasangan saling menguatkan, gitu, saling menutupi kekurangannya. Gitu. Jadi semua pasangan yang ditumbuhkan oleh bumi. Kapan kita tahunya? Nah, ini pengetahuan belakangan ini bahwa ternyata tumbuh-tumbuhan itu juga ada pasangannya, gitu. Quran sudah bicara kapan-kapan. Yang ketiga, matahari dan bulan berenang. Tidak mungkin matahari mengejar bulan dan tidak mungkin malam mendahului siang. Ini ngerti orang astronomi. Masing-masing pada garis edarnya berenang. Bahasa Arabnya yasbahun. Yasbahun itu berenang. Kenapa dikatakan berenang? Karena alam raya ini terdiri dari ether. Bukan dari ether. Jadi ada ether. Nah, benda-benda langit ini bergerak di dalam ether, makanya disebut berenang. Tapi dalam terjemahan disebut beredar gitu. Kemudian surat Al-Hadid ayat 25. Kekuatan yang besar ada pada besi. Pada besi terdapat kekuatan hebat dan manfaat yang banyak bagi manusia. Kita dulu tahunya kan besi itu ya untuk alat kerja, untuk bikin kendaraan gitu. Kemudian ditemukan lagi besi bisa menjadi inti magnet untuk transformator, bisa menaikkan tegangan, ya. Dan bisa dibikin generator, membangkitkan listrik, dayanya itu menjadi sekian kali lipat, bisa menggerakkan benda yang jauh lebih berat daripada generatornya sendiri. Terakhir ditemukan lagi dengan teknologi nano bisa dibikin kawat ya, dari campurannya itu, besinya itu besarnya lebih besar sedikit dari benang gitu, tapi bisa narik truk dan tidak putus. Jadi kekuatannya bukan main. Nah, mungkin nanti ada penemuan lagi gitu ya, yang lebih lagi dari itu kuatnya. Kemudian ada dua timur, ada dua barat. Rabbul Masyriqain, Rabbul Maghribain. Surat Ar-Rahman. Sering kita dengar barangkali. Rabb dua timur dan dua barat. Maksudnya apa nih? Pertama, timur dan barat. Yang kutub utara selatannya adalah kutub utara selatan bumi. Yang kedua, timur dan barat. Yang kutub utara dan kutub selatannya adalah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi. Nah, ini ada selisih sudut tuh antara garis kutub utara selatan bumi dan garis kutub utara selatan magnet bumi. Jadi ada dua timur dan dua barat. Kapan ketemunya ini pengetahuan? Ya baru-baru 2 abad yang lalu gitu. Tapi Al-Quran sudah bicara tentang ini 14 abad yang lalu. Yang keenam, benda-benda langit asalnya dari asap atau kabut. Di surah Al-Fusilat ayat 11. Ya. Kemudian dia menuju langit dan dia masih berupa asap. Ya, berikutnya dikatakan kemudian dibikin 7 lapis langit dalam 2 hari gitu. Dalam 2 masa ya 2 hari. Nah ini teori Laplace ya, yang mengatakan alam semesta ini awalnya adalah kabut. Lalu ada Big Bang, pecahan, terjadilah benda-benda langit itu. Ketemunya kapan? Ya baru 2 abad yang lalu. Di Al-Quran sudah bicara 14 abad yang lalu. Bumi terdiri dari 7 lapis. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi pun demikian.
Jadi dari lapisan kulit bumi paling atas sampai di inti buminya, magma, itu ada 7 lapis. Ada namanya masing-masing itu. Saya lupa namanya itu. Inilah semua informasi-informasi yang saya dapatkan di Al-Quran, ya, yang berkaitan dengan penemuan ilmu pengetahuan. Jadi kalau dibilang Al-Quran benar karena sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu salah. Artinya ilmu pengetahuan itu sudah benar karena sudah sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran adalah rujukan, patokan. Nah, bukti ke-1 dan kedua bahwa bahasa dan redaksi Al-Quran itu tidak berubah kapan dan di mana dan kapanpun, itu mencerminkan karakter atau sifat subjek yang mutlak, tidak dibatasi ruang dan waktu, dan tidak mengalami perubahan. Bukti 3 dan 4, kalimat pertama, semua surat kecuali surat ke-9 dimulai dengan kalimat pertama, kemudian beberapa ayat pertama dari beberapa surat, ayat pertama dari beberapa surat itu dimulai dengan huruf-huruf tanpa tanda baca. Ini mencerminkan atau karakter atau sifat subjek yang tak ada yang menyamai, atau distinct. Bukti kelima, Al-Quran itu berisi informasi-informasi tentang realita yang mendahului ilmu pengetahuan, itu mencerminkan karakter subjek yang tidak dibatasi suatu dan tidak ada yang menyamai. Nah, dari kelima bukti ini bisa kita simpulkan bahwa subjek menurunkan wahyu kepada manusia, dan wahyu itu adalah Al-Quran. Jadi sampai sini sudah kita buktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dengan 5 bukti tadi. Siapa yang mau bantah, silakan, bisa bantah. Ini Al-Quran itu unik, ya. Nggak bisa kita perlakukan Al-Quran sebagai buku biasa. Ada yang mengatakan Al-Quran itu isinya hanya sejarah. Itu orang nggak baca Quran apa kok ngomongnya hanya gitu ya. Ada sejarah, tapi tidak hanya. Al-Quran itu bikinan Muhammad. Yang ngomong ini juga nggak pakai otak ngomongnya. Bagaimana mungkin seorang Muhammad, katakanlah dia bukan umi, dia profesor, orang hebat. Bagaimana dia bisa menginformasikan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang ketemunya tuh 1000 abad kemudian, 1000 tahun kemudian? Nggak mungkin lah. Jadi yang ngomong kayak gitu tuh benar-benar nggak baca Quran tuh. Makanya kalau mau kritik Quran, baca dulu. Kan banyak tuh orang-orang yang benci sama Islam, ya, di negara barat tuh. Pengen mencari kesalahan Islam dari sumbernya, begitu dia baca Quran, ya masuk Islam. Karena informasinya banyak dalam Quran ini. Semuanya adalah fakta. Semuanya adalah kebenaran. Oke, kita teruskan. Jadi menurut informasi dari Al-Quran, subjek menurunkan wahyu, wahyu adalah Al-Quran, dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa subjek adalah Allah. Jadi upaya kita untuk membuktikan bahwa Allah adalah Rabb seluruh alam dan Al-Quran adalah wahyu sudah selesai sampai di sini. Jadi kita tahu subjek itu adalah Allah, yang tidak pernah mengalami perubahan, yang tidak pernah capek, yang tidak bertambah pengetahuan, yang mengatur seluruh alam, yang memberikan semua yang diperlukan, yang mendidik manusia. Bagaimana mendidik manusia? Memberikan manusia itu pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman atau ilham, ya. Seperti Newton itu ketika Newton duduk di bawah pohon apel, ketiban apel,
langsung timbul idenya kan, timbul pikirannya, ini kenapa bisa begini. Nah, itu Allah yang ngajarin gitu. Ilham itu Allah yang ngajarin. Jadi kita bicara tentang apa itu wahyu, Allah. Ya. Jadi sampai di sini selesai kajian kita tentang itu, tentang pembuktian. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, baik yang sekarang maupun yang pertama, bagian pertama, bermanfaat bagi kita dan membuka wawasan kita bagaimana membuktikan bahwa Allah adalah Rabb dan Al-Quran adalah wahyu. Kalau Anda merasa ini berguna dan Anda ingin terus mengikutinya, silakan diklik subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau Anda menyukai ini, silakan diklik like. Kalau Anda merasa ini perlu disebarluaskan, silakan di-share. Semoga menjadi amal soleh kita semua. Baik, saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.